Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa, betul? Amin. Dimanapun Bapak Ibu semua berada, saya percaya, kami semua percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menjangkau Bapak Ibu semua. Apapun keadaannya, seberat apapun keadaannya, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak pernah lupa, Tuhan tidak pernah kehilangan kontrol atas apa yang diciptakannya. Kita harus tetap percaya bahwa semuanya akan berakhir dengan sempurna. Karena Tuhan selalu yang terbaik. Tuhan adalah Tuhan yang sempurna buat kita. Haleluya Bapak Ibu. Dan kalau pada hari Minggu ini kita semua mau beribadah, kita kembali beribadah online. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita semua mau menyembah Tuhan. Kita semua mau memuliakan nama Yesus. Untuk itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu, atas semua apapun yang telah Engkau berikan buat kami Tuhan. Baik itu ujian, cobaan Tuhan, dan berkat-berkat yang selalu Engkau curahkan buat kami. Kami mau belajar bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Ajar kami untuk tetap setia Tuhan. Dan kalau pada hari ini Tuhan, di hari Minggu Tuhan, kami rindu untuk beribadah Tuhan. Meskipun masih bertatap muka via online Tuhan, kami tetap bersyukur Tuhan bahwa Engkau tetap Allah yang baik. Kami boleh beribadah Tuhan. Kiranya Engkau yang sertai Tuhan ibadah kami Tuhan, dari awal hingga akhirnya Bapa. Engkau yang lawat kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau yang berkati kami Tuhan dari awal hingga akhir kebaktian ini Tuhan. Semua milik-Mu Tuhan. Engkau yang hadir Tuhan di setiap rumah-rumah, dimanapun kami mendengarkan Tuhan siaran YouTube ini Tuhan, kebaktian kami. Engkau yang selalu menyertai kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur hari ini buat segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadikan kami kuat di dalam roh dan yang menjadikan kami kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah Tuhan singkapkan firman-Mu bagi kami untuk kami bisa mengerti dan memahaminya. Urapi hamba-Mu yang menjadi saluran berkat bagi kami, dan urapi kami yang mendengarkan dimanapun kami ada saat ini Tuhan. Dan kami percaya firman yang hidup akan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kami kasihi, kami kembali datang kepada Anda. Senang sekali pada saat ini kami boleh menyampaikan yaitu kebenaran firman Tuhan. Mari pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema yaitu sudah terlambat. Nah, saya akan membacakan terlebih dahulu ayat mas yang saya ambil dari Injil Yohanes 11 ayat 17 hingga ayat 26.
Saya akan membacakan. Maka ketika Yesus tiba, didapatinyalah Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Amin. Nah, kita akan melihat sebuah cerita, yaitu tentang bagaimana keluarga Betania yang saat itu mengalami sedang berduka cita, yaitu kematian daripada saudara mereka yang bernama Lazarus. Sebenarnya pada waktu keluarga Betania ini, yaitu Marta dan Maria, yang mengirimkan kabar kepada Tuhan Yesus, pada waktu itu mereka mengharapkan yaitu kedatangan Tuhan itu segera datang kepada keluarga Betania ini. Tapi kalau kita melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, Tuhan seakan-akan dia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, kita melihat bagaimana kalau seharusnya ada kabar yaitu dia sakit. Seseorang jemaat itu sakit. Biasanya pendeta, kalau apalagi sakit yaitu dia sudah ada di ICU, maka biasanya pendeta itu segera akan datang, pendeta atau ibu pendeta itu akan segera datang untuk membesuk. Tapi kalau kita melihat bahwa Tuhan sengaja, dan dikatakan ia setelah didengarnya Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu di mana ia berada. Ada kata sengaja menunda 2 hari lagi. Nah, tentu sikap daripada Tuhan Yesus ini ada maksud tertentu. Dan dia mengatakan penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan daripada Allah. Nah, inilah persoalannya. Nah, ungkapan, biasanya kata ungkapan sudah terlambat. Seringkali kita dengar daripada seorang dokter yang mungkin dia kepada keluarga daripada pasien mengatakan, "Bapak atau Ibu, ini keluargamu sudah terlambat. Engkau bawa ini sudah terlambat." Nah, itu artinya apa? Sudah tidak ada harapan, sudah kasep, tidak ada terlambat. Sekiranya Bapak Ibu membawa lebih cepat lagi, masih ada harapan. Tapi saat ini sudah terlambat. Nah, kita melihat saat-saat ini kita digoncangkan, yaitu dengan
COVID-19 ini, dengan penyakit corona ini. Nah, banyak orang yang saat-saat ini mengalami kebimbangan, ketakutan. Nah, ini tentang sakit penyakit. Nah, mungkin dalam hal yang lain, masalah dalam keluarga, masalah dalam keluarga yang dimana tidak pernah ada, yaitu titik temu antara suami dan istri. Nah, mungkin pada waktu itu seorang hamba Tuhan mau menangani, melihat kondisi yang demikian, wah, sudah terlambat. Nah, saudara, apakah benar secara manusia ini terlambat? Apakah hanya kita menganggap secara manusia terlambat? Apakah di sisi daripada Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang kita sembah, apakah itu terlambat? Nah, kita melihat saat-saat krisis ekonomi, waktu itu Krismon tahun 97-98, banyak orang di PHK, banyak perusahaan-perusahaan mengalami kebangkrutan. Nah, pada posisi yang demikian, apakah yaitu ada kata sudah terlambat, tidak bisa ditolong? Kita melihat ada di sisi yang lain orang-orang yang mengalami pertolongan daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu, marilah kita melihat yaitu satu hal yang bertolak belakang sekali antara bagaimana satu sisi berita itu, kalau sekarang mungkin pakai WA, pakai apa berita yang paling cepat. Nah, saudara, kita melihat sangat bertolak belakang antara pengirim berita itu yang tentunya menghendaki bahwa Tuhan Yesus harusnya seyogianya dia segera datang ke Betania. Namun dikatakan dia sengaja, ada kata sengaja, dia tinggal 2 hari lagi. Nah, di sini kita melihat bahwa ini tentu ada sesuatu yang Tuhan sengaja supaya ada sesuatu yang ingin nyatakan kepada kita semua. Nah, dia tadi mengatakan penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan daripada Allah. Inilah yang kita pegang. Penyakit ini tidak membawa kematian, tapi menyatakan kemuliaan daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu mari, kalau bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Nah, apa alasannya? Kalau Tuhan Yesus dia mengatakan demikian, apa alasannya? Yang pertama, ayat 25, ayat 26, saya akan bacakan kembali. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Nah, Tuhan menyatakan dirinya. Siapa dirinya? Dia mengenalkan dirinya, akulah kebangkitan dan hidup. Inilah Yesus, inilah Tuhan Yesus, yang dimana dia nanti mati tersalib. Tapi pada hari yang ketiga, dia akan bangkit dan dia akan hidup. Nah, oleh karena itu dia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Tetapi kita melihat sikap daripada Marta yang mengatakan, dia berkata, engkaulah, ya Tuhan, aku percaya engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Nah, Marta, dia menganggap nanti kebangkitan itu nanti, yaitu bukan sekarang. Nah,
Tapi Tuhan maksudkan barang siapa percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Nah, inilah yang pertama, saudara. Inilah kita harus mengenali pribadi Tuhan. Dia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang kita semua sembah kepadanya. Nah, kalau kita percaya kepadanya, tidak ada barang yang terlambat, tidak ada sesuatu yang kasep. Karena apa? Dia sanggup, yaitu mengadakan mujizat. Dia sanggup membangkitkan nanti Lazarus yang sudah mati. Nah, kita mau yaitu percaya bahwa dialah pribadi yang mati tapi dia bangkit daripada hidup. Dan dia itulah memberikan satu harapan bagi saudara dan saya. Yang kedua, ayat yang ke-32 saya akan bacakan. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan kemudian berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudara coba renungkan sejenak, ini kata-kata daripada Maria. Sekiranya engkau ada di sini tadi, di sini kemarin-kemarin, nah, saudaraku pasti tidak mati. Berarti dengan kata lain, kedatanganmu, maaf Tuhan, sudah terlambat. Ayat 17 tadi dikatakan, ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus sudah 4 hari berbaring di dalam kubur. Nah, ini masalahnya. Nah, Maria berkata, sekiranya engkau tadi ada, pasti saudaraku tidak mati. Ini dengan kata lain, Tuhan, saat ini engkau datang sudah terlambat. Berarti apa? Maria seakan-akan tidak percaya bahwa Tuhan itulah kebangkitan dan hidup. Inilah persoalannya. Kalau dia percaya, maka Maria akan tersungkur. Dia tersungkur dan dia berkata, Tuhan, aku percaya akan firman-Mu, akan ucapan-Mu. Nah, di sini kita melihat bagaimana seakan-akan kata penyesalan, engkau terlambat. Sekiranya engkau ada di sini, tapi sekarang engkau terlambat. Nah, dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Itulah yang harus kita pegang. Itulah yang harus kita sama-sama mengerti, bahwa di dalam Dia tidak ada kata terlambat. Nah, kemudian yang selanjutnya saya akan bacakan 34 ayat 34-35. Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Ayat 38. Maka masygullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Nah, Tuhan tanya, di manakah dia engkau baringkan? Maksudnya di mana Lazarus dibaringkan? Nah, Lazarus sudah ada di kubur. Nah, kita melihat bahwa suasananya yaitu begitu orang-orang menangis dan dikatakan maka masgula. Masgula itu artinya dia sedih, ikut yaitu orang-orang yaitu di mana mereka dalam kedukaan. Nah, dikatakan Tuhan Yesus tanya di mana dia dibaringkan.
Apakah di mata Tuhan ini sudah terlambat? Kita bisa katakan kita yang percaya kepadanya, tidak ada kata terlambat bagi Tuhan Yesus. Tapi kita melihat keluarga Betania menganggap itu sudah terlambat. Nah, karena apa? Sudah ada di dalam kubur. Saudara, ini semua adalah secara logika. Kita pun akan berkata demikian. Nah, kita melihat saudara, kalau Tuhan tanya di mana dia dibaringkan, kita melihat bagian berikutnya, ayat 39, saya akan bacakan. Tuhan berkata, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, dan Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara yang keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Yang keempat, saudara, kita melihat yaitu di mana ada kerjasama. Mujizat daripada Allah. Dia ingin supaya kita juga terlibat. 2 ketul roti, 5 ketul roti 2 ikan. Mujizat itu yaitu karena ada ikut campur tangan daripada seorang anak yang merupakan yaitu di mana dia makan sangu untuk makan, dia persembahkan. Ada murid-murid yang membantu. Nah, kita melihat di sini kalau bagian yang keempat ini adalah sebuah kerjasama. Nah, kita lihat ada perkara-perkara yang harus dikerjakan oleh manusia. Yang pertama, batu. Tuhan berkata, angkat batu tersebut. Nah, batu ini kalau bisa diletakkan menutup pintu kubur. Nah, kubur itu adalah sebuah gua di Bukit Batu dan ditutup dengan lempengan batu besar. Nah, kalau manusia bisa menutup, tentu bisa membuka. Tuhan berkata, bukalah, angkatlah batu tersebut. Batu itu menjadi apa, saudara? Batu itu penutup kubur dengan bagian luarnya. Kalau kita boleh definisikan, yang ada dalam kubur itulah daerah kematian. Yang ada di luar kubur itu daerah untuk orang hidup. Nah, berarti batu ini merupakan satu penutup. Nah, Tuhan tidak mau yaitu ada hal-hal yang secara jasmani menutupi, yaitu di mana Tuhan ingin menyatakan mujizatnya. Tuhan ingin yaitu apa yang orang bisa yaitu melepaskan, orang yang bisa melepaskan hal-hal yang menutupi, yaitu di mana keterikatannya, di mana hal-hal yang manusia tidak bisa mengerjakan,
terlebih dahulu. Mereka harus campur tangan terlebih dahulu. Singkirkan batu penutup. Nah, batu itu apa, saudara? Batu itulah sesuatu mungkin hati manusia yang keras. Yang keras seperti batu itu. Biarlah kalau seringkali orang yang hatinya keras seperti batu itu selalu berkata tidak, selalu berkata menolak kebenaran firman Tuhan. Nah, di situ saudara, terlebih dahulu singkirkan, yaitu hal-hal yang begitu menutupi hatimu. Mungkin kepahitan hati yang begitu sudah mendalam sekali. Buanglah terlebih dahulu. Kalau engkau ingin melihat kemuliaan Allah, singkirkan hal-hal yang menutupi, yaitu apa yang menutupi kehidupanmu saat-saat ini. Marilah, periksalah saudara, apa itu hal-hal yang menutup dalam hatimu. Nah, kita melihat sikap yang berikutnya. Marta, saudara daripada Maria, saudara dari Lazarus, dia berkata, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Nah, dengan kata lain, Marta berkata, sia-sia Tuhan. Nah, secara logika, saudara, memang betul. 4 hari ada di dalam kubur. Kalau kita seringkali layat, maisong, layat. Nah, seringkali ada orang-orang yang mungkin sakit atau apa, seringkali di bawah peti itu dikasih es blok. Tujuannya apa? Supaya tidak menutupi bau. Nah, di sini kita melihat Marta berkata, Tuhan, ia sudah berbau. Apa arti ungkapan daripada Marta? Bahwa sia-sia. Sia-sia kalau batu itu diangkat, tidak ada gunanya. Perbuatan itu sia-sia. Dengan kata lain, Marta menolak. Tapi Tuhan berkata, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jikalau engkau percaya. Nah, saudara, yang menjadi penghalang mujizat itu apa? Inilah yang kita miliki dalam otak kita, itulah logika. Logika manusia seringkali berkata tidak. Logika manusia seringkali berkata, tidak mungkin. Pada waktu Maria mendengar kabar daripada malaikat, engkau akan mengandung, engkau akan melahirkan, yaitu bayi yang akan engkau namai Yesus, Juru Selamat. Maria berkata, apa mungkin? Bagaimana itu mungkin? Dia masih perawan, dia masih belum menikah. Nah, secara logika itu berita daripada malaikat Gabriel itu seakan-akan kok tidak masuk akal. Tetapi hanya sebentar. Dia berkata, aku adalah hamba, jadilah menurut apa yang kau katakan. Nah, saudara, kita melihat bagaimana pada saat yang pertama Maria berkata, mana mungkin, tidak mungkin, aku masih dara, aku masih belum menikah. Bagaimana itu mungkin terjadi? Nah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, oleh karena itu saat ini, saudara, periksalah. Mungkin ada hal-hal yang sekarang ini rasanya engkau tidak mungkin bisa tertolong lagi. Mungkin karena sakit penyakitmu, mungkin karena kehidupan, yaitu bisnismu. Engkau sudah merasa tidak ada harapan.
Mungkin itu masalah keluarga yang dimana itu tidak pernah yaitu berhenti, terus ada keributan senantiasa. Engkau rasanya sudah tidak ada harapan, hopeless. Engkau rasanya sudah tidak ada pertolongan lagi, tidak mungkin bisa ada pertolongan. Saudara harus ingat, pada waktu yaitu Musa memimpin bangsa Israel, di depan adalah Laut Kolsom. Nah, di belakang tentara Firaun. Itu semua adalah jalan buntu. Kita katakan jalan buntu. Mungkin secara logika mereka berharap kelepasan itu ada di permukaan. Mungkin ada kapal. Ada datang kapal-kapal yang banyak untuk menolong mereka. Mereka tidak pernah menyangka jalan kelepasan itu ada di dasar. Nah, saudara yang kami kasihi, kita melihat bagaimana cara Tuhan itu bukan apa yang kita pikirkan. Tidak seperti logika yang kita pikirkan. Kelepasan pada saat itu bukan ada di permukaan Laut Kolsom. Kelepasan itu adalah ada di dasar. Lautan itu dibelahnya. Inilah yang manusia tidak akan bisa melakukan. Tangan Tuhan yang melakukan. Pada saat saudara, saat ini engkau tidak ada jalan keluar, menjeritlah. Firman Tuhan berkata, menjeritlah kepadaku, maka aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Inilah firman Tuhan, saudara. Marilah kita percaya. Saat-saat ini mungkin Anda dalam keadaan yang terjepit. Engkau ada di jalan yang buntu. Jalan yang dimana engkau tidak melihat ada jalan keluar lagi. Nah, di saat seperti orang Israel ada di tepi Laut Kolsom, kalau saudara tetap menjerit kepada Dia, menjerit kepada Tuhan, maka disitulah pertolongan atau jalan keluar itu Tuhan yang bukakan. Yaitu Tuhan berkata kepada Musa, pukullah ke laut. Laut itu terbelah. Nah, mari saat ini apa yang menjadi problem Anda? Mungkin itu problem yang merupakan jalan buntu itu. Engkau merasa, Tuhan, aku sudah tidak ada harapan. Mari, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada pengharapan, ada hari esok. Nah, kemudian ayat 41, 42, saya akan bacakan kembali. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya engkaulah yang mengutus aku. Nah, saudara, Yesus tetap berdoa kepada Bapanya. Dia berdoa kepada Bapanya. Nah, doa Bapa kami mengajarkan kita selaku anak, kita minta kepada Dia, minta kepada Bapa yang ada di surga. Untuk apa? Problem-problem kita. Nah, mungkin problem apapun yang Anda hadapi saat-saat ini, baik itu sakit penyakit, baik itu problem dalam mungkin bisnis saudara, problem dalam rumah tangga saudara yang tidak pernah terpecahkan. Marilah, firman Tuhan mengajarkan kita sebagai anak, kita datang kepada Bapa yang ada di surga. Tuhan, inilah anakmu, dengarlah doa anakmu. Nah, dan dikatakan ia berdoa dan mengucap syukur kepadanya. Nah, saudara, kita diajar
kita sebagai orang percaya diajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara, apakah Anda sudah belajar untuk mengucap syukur? Seringkali saudara itu sukar. Kalau orang mungkin sedang dalam keadaan diberkati, itu gampang. Tapi dalam keadaan yang kebalikannya, itu sukar sekali mengucap syukur. Tapi firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Nah saudara, saat ini maukah, kalau keadaanmu bukan keadaan yang sedang baik, keadaan yang dikatakan seperti lembah-lembah kekelaman, adakah engkau tetap mengucap syukur kepadanya? Bibir lidah kita itu sangat menentukan arahmu, arah kita ini kemana. Kalau kita pakai untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, maka Bapa yang ada di surga itu disukakan oleh kita semua. Nah, yang terakhir saudara, 43-44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dan orang yang telah mati itu datang keluar, kaki tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Nah saudara, kita lihat Tuhan berseru, nah, Lazarus, marilah keluar. Ini kata perintah. Nah, kita melihat Lazarus yang dia ada di daerah kubur. Kuburan adalah daerah orang mati. Nah, kalau Lazarus dia bisa mendengar kata daripada Tuhan Yesus, suara daripada Tuhan. Lazarus ini adalah orang yang mati. Nah, kalau kita terjemahkan sekarang, orang yang mati secara rohani. Mungkin Anda termasuk orang yang mati secara rohani. Kalau telingamu engkau mau buka, yaitu marilah Lazarus, keluarlah. Ini kata perintah. Lazarus dia mendengar suara Tuhan. Dia mau mendengar terlebih dahulu dan dia mau melangkah. Andai kata saudara, Lazarus dengar di dalam kuburan, buat apa melangkah keluar? Lazarus tetap mati. Lazarus dengar dan dia melangkah. Nah saudara bisa bayangkan, kalau dia diikat mukanya kain peluh, kemudian badannya orang mati kan dibungkus dengan kain kapan. Kalau dia jalan itu seperti mayat hidup itu jalan. Nah, kalau malam mungkin orang takut. Nah saudara, kita lihat Lazarus mungkin jalannya meloncat-loncat, tapi keluar dari mana? Dari daerah orang mati, dari daerah kuburan. Dia melangkah keluar, artinya dari daerah orang mati melangkah ke orang yang hidup. Nah, tapi belum selesai saudara. Tugas Tuhan sudah selesai. Tugas Tuhan berkata, dia menjerit, dia minta kepada bapaknya dan dia perintahkan kepada Lazarus, itu tugas Tuhan. Tapi kain peluh, kain kafan, itu bukan pekerjaannya dia. Tuhan berkata, bukalah kain-kain itu, biarkan dia pergi. Jadi artinya apa? Orang-orang yang ada di dekatnya butuh membantu, melepaskan ikatan-ikatan itu, ikatan kain-kain yang mengikat, kain-kain kafan yang mengikat Lazarus itu perlu dibuka. Saudara, ini kita melihat satu hal yang kerjasama. Tuhan melakukan bagiannya, saudara dan saya melakukan bagian kita. Apa yang kita sanggup lakukan,
kita harus melakukan. Apa yang kita tidak sanggup melakukan, Tuhan yang akan melakukan. Tuhan yang akan melakukan buat saudara dan saya. Mari pada saat ini, apa yang sedang terjadi dalam kehidupanmu? Mungkin ada hal yang sudah terlambat di dalam kehidupanmu. Mungkin itu sakit penyakit. Rasanya engkau sudah berobat sekian lama, dan dokter mengatakan sudah tidak ada harapan. Apakah engkau mau tetap menjerit kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan? Mungkin dalam pernikahanmu, engkau rasanya sudah terus ribut, sudah sekian lama terus bertengkar antara suami dan istri. Rasanya tidak ada jalan keluar. Rasanya sudah sia-sia. Apakah engkau mau menyerah? Mari, kalau saat ini ada di antara Anda yang mungkin engkau mengalami problem sakit penyakit, datanglah kepada Dia. Dia adalah Tuhan yang sudah mati buat saudara, dan bilur-bilurnya mengatakan oleh bilur-bilurnya sakit penyakitmu disembuhkan. Bila kita yakin, kita percaya, oleh bilur-bilur Tuhan kita disembuhkan dari sakit penyakit kita. Mungkin itu hidup pernikahan, hidup nikah. Nah, kalau saat ini ada keluarga-keluarga yang Anda mengalami, yaitu masalah dalam kehidupan nikahmu, datang kepada Dia. Karena Tuhan yang memulihkan dari perkawinan yang pertama Adam dan Hawa, yang sudah perkawinan itu yang dikatakan di Eden, mereka ditaruh di Eden, mereka diusir, mereka mengalami sesuatu hal yang tidak baik. Tapi kita melihat Adam yang kedua, itu Tuhan Yesus datang terlebih dahulu kepada, yaitu perjamuan nikah di Kana. Karena apa, saudara? Karena Dia ingin memulihkan kehidupan pernikahan. Nah, saat-saat ini, kalau ada hidup pernikahan daripada Anda yang engkau selama ini engkau merasa tidak harmonis, mari datanglah kepada Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang Dia berfokus kepada keluarga-keluarga, yaitu supaya keluarga itu menjadi keluarga yang kokoh, keluarga yang kuat. Nah, mungkin hari-hari ini engkau merasa putus asa, yaitu bisnismu mengalami kehancuran, mengalami kebangkrutan. Mari, atau engkau sebagai karyawan, engkau yaitu dipecat, engkau tidak ada tempat lagi untuk bekerja. Mari pada saat ini datang kepada Dia, datang kepada Tuhan. Amin. Saya akan berdoa buat saudara semua. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami telah mendengar kebenaran daripada firman-Mu. Tuhan, kami yakin bahwa persoalan kami adalah persoalan yang belum terlambat. Kami percaya walaupun secara manusia seakan-akan sudah kasep, sudah terlambat, sudah tidak bisa dipulihkan lagi, tapi kami percaya di hadapan-Mu tidak ada kata terlambat. Nah, kami bawa Tuhan masalah kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkaulah kebangkitan dan hidup. Di dalam Engkau, Tuhan, ada kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada-Mu tidak akan mati. Nah, saat ini Tuhan, kami juga percaya Tuhan, bahwa kalau Engkau bisa membuat mujizat di Betania, Tuhan, Engkau juga bisa melakukan mujizat dalam kehidupan kami semua. Tuhan, kalau Lazarus Engkau sanggup bangkitkan, Tuhan, saat-saat ini Engkau sanggup menolong masalah kami yang seakan-akan sudah tidak ada harapan,
sudah tidak ada pertolongan, ataupun juga rohani, Tuhan, daripada kami. Mungkin ada sebagian daripada anak-anak-Mu yang rasanya sudah putus asa, yang sudah tidak ada harapan. Tapi mari Tuhan, biarlah tangan-Mu bekerja. Biarlah Tuhan, Engkau yang jamah kami secara pribadi, dan Engkau bisa bangkitkan Lazarus. Engkau juga bisa bangkitkan rohani kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau kebangkitan dan hidup. Engkau bisa membangkitkan, yaitu rohani-rohani kami yang mungkin sudah letih lesu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami serahkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa. Amin. Kita mau sama-sama biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang telah kami dengar Tuhan. Mampukan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu yang kami dengar boleh menjadi rema dalam hidup setiap kami, dan mendorong setiap kami untuk kami tetap memandang Engkau Tuhan. Untuk kami melihat dengan mata rohani kami bahwa Allah yang kami sembah berkuasa dan lebih besar daripada masalah apapun yang kami hadapi. Sekalipun di sekitar kami banyak mengalami resesi Tuhan, ekonomi banyak mengalami kemunduran, mungkin banyak di sekitar kami mengalami PHK, mungkin kami sendiri saat ini sedang mengalami masalah Tuhan. Hamba gak tahu apa yang menjadi masalah kami Tuhan. Hamba gak tahu apa saat ini yang menjadi pergumulan setiap kami. Mungkin ada di antara pendengar yang saat ini yang sedang menyaksikan kebaktian online ini Tuhan, mereka sedang mengalami masalah, mereka sedang mengalami pergumulan pribadi, mungkin mereka sedang mengalami masalah dengan keluarganya, mungkin mereka sedang mengalami masalah dengan ekonomi.
Mungkin mereka sedang mengalami masalah dengan keluarganya, maupun mereka mungkin sedang mengalami masalah dengan pribadi mereka sendiri. Hamba berdoa saat ini, biarlah kuasa-Mu yang lebih besar daripada hidup Tuhan, kuasa-Mu yang tak terbatas, biarlah turun atas setiap kami, pribadi-pribadi yang sedang membutuhkan jawaban daripada Engkau. Karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa, dan kami percaya Engkau menyediakan jawaban dan solusi yang tepat pada waktunya bagi setiap kami. Karena kami percaya bahwa waktu-Mu selalu yang terindah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami yang telah mendengarkan firman-Mu. Engkau kuatkan setiap kami Tuhan, dan setiap kami yang saat ini mungkin sedang bergumul akan COVID-19, akan Corona Tuhan. Mungkin saat ini kami dinyatakan oleh dokter positif terkena Corona, positif terkena COVID-19 Tuhan. Hamba berdoa biarlah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Engkau alirkan kuasa-Mu, biarlah kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup Engkau turunkan, Engkau curahkan atas setiap kami yang sedang membutuhkan kesembuhan Tuhan. Biarlah kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Hamba berdoa, kami berdoa juga untuk bangsa-bangsa Tuhan yang saat ini sedang dilanda COVID-19, sedang dilanda Corona Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa Australia, kami berdoa bagi bangsa Inggris, kami berdoa bagi bangsa Amerika, kami berdoa bagi bangsa Cina, kami berdoa bagi bangsa Kanada, dan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini Tuhan, yang saat ini sedang dilanda Corona. Hamba berdoa biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Engkau alirkan kuasa-Mu, kesembuhan terjadi. Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi setiap mereka yang sedang membutuhkan jawaban kesembuhan bagi pergumulan sakit mereka. Haleluya. Dan biarlah saat ini bagi saudara yang menyaksikan kebaktian online ini, mari saya ajak untuk angkat kedua tanganmu, angkat, biarlah terima berkat daripada Tuhan. Biarlah kiranya berkat dari Allah kita, Allah Bapa, dan biarlah kiranya kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan biarlah di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara selalu, dan selalu menguatkan saudara apapun yang terjadi, untuk terus berharap dan terus maju di dalam Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih saudara sekalian yang telah menyaksikan kebaktian online pada hari ini. Tuhan memberkati. Haleluya.